Itu Recording in digabung progress. ya. Ini digabung ya, masih connect ini. Masih Pak, sudah connect. Oke, oke. Ah, ah. Bu Putri ada gabung nih, Bu Putri. Iya. Oh, ya. Dikendalikan Gabung Pak. Namun nanti dikendalikan. izin. Iya, iya, boleh. Kalau udah normal nanti izin Bu Putri nggak apa-apa. Ya. Yang penting kendali Ya, awal-awal dulu aja nih, ya, Bu oke, Putri. siap. Nanti si akad juga Ibu Putri tanda tangan ya, lain ya. Baik Pak. Oke, Bu Putri, eh, ya peserta semua angkatan 2022 ya. Kalau 2023 Pak. oh 23 ya ya. Iya. Maaf, saya lupa. 2022 2022 itu tahun lalu ya. Oke. Eh, yang sebenarnya ini eh, yang ditugaskan oleh Bu Putri pembahasan soal-soal yang ada yang berkaitan dengan momentum ya. Ada tiga perpindahan dalam fenomena transport fenomena ataupun peristiwa perpindahan ini. Itu ada tiga, uh, ya saya ulang sedikit supaya terarah nanti materi-materi yang akan diikuti berikutnya. Jelas ini ya peserta semua? Ini. Jelas, Pak. Halo, Jelas, Pak. ada kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak. Halo, masih connect ini? Masih, Pak. Masih Pak. Masih connect Pak. Aman. Halo, halo. Kedengaran? Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Iya Pak, Terdengar, Pak. terdengar Pak. Eh, oh iya, ya. Jadi saya yang nggak kedengaran. Jadi merasa tidak connect ini karena saya tidak terdengar suara sendiri ini, apa suara yang saya sampaikan ini. Oke, ya. Tolong kalau tidak connect nanti disampaikan aja dulu. Terus biar kita mulai. Oke, tapi suara dari arah peserta tidak terdengar. Ini ada apa namanya, ada error di tempat ini. Sebentar. Oke,
PPT saya pun ini tidak kelihatan. Oke. Halo, terlihat PPT, coba di di chat dulu. Terlihat, oke. Nah, biar saya lanjutkan ya. Walaupun dari peserta ini nggak saya dengar, nanti di chat aja ya. Saya ngobrol aja satu arah nih. Oke, jadi ada 3 perpindahan momentum. Bukan perpindahan momentum, ada 3 proses perpindahan, yaitu momentum, panas atau energi, dan perpindahan massa. Jadi materi ini yang sampaikan nanti yang perpindahan momentum. Ada 2 contoh soal yang saya siapkan. Kalau sempat kedua-duanya bagus, tetapi kalau tidak sempat nanti pertemuan kedua, karena Bu Putri mengalokasikan 2 pertemuan dengan mata kuliah ini. Nah, jadi ini ada 3 perpindahan itu. Oke, ya, saya sekali-kali baca chat ini. Ada 3 perpindahan, yaitu momentum, panas, dan massa. Kemudian langkah-langkah, ya ini mungkin Ibu Putri sudah menyampaikan juga, saya sekilas saja untuk mengulang refresh dari materi contoh soal yang akan saya berikan. Nah, jadi dalam perpindahan momentum ini distribusi kecepatan dalam aliran laminer. Nah, jadi yang pertama itu ada skema ataupun tahapannya itu dibuat. Yang pertama itu neraca momentum ya. Jadi kotak neraca momentum ini. Kemudian berikutnya itu langkah berikutnya persamaan diferensial dalam Tu. Ya, Tu ini adalah gaya persatuan luas ya. Gaya ini Tu-nya F per A ya, udah didapat. Kemudian langkah berikutnya itu penyelesaian persamaan diferensial dalam Tu ini akan menghasilkan jawaban dalam Tu. Nah, ini langkah-langkah ini yang akan ditempuh, dijalani untuk penyelesaian soal momentum ini. Kemudian sesudah didapat jawaban dalam Tu, kemudian dimasukkan sifat fluida. Nah, sifat fluida itu yang persamaan hukum Newton, ya. Tu itu sama dengan mu, ya. Nanti karena udah pernah didapat mu dv per dx ya, dy ya. Itu persamaan itu dimasukkan di dalam menggantikan Tu-nya, kemudian didapat persamaan diferensial dalam V. Nah, jadi menyelesaikan persamaan diferensial itu didapat V. Nah, ini akan mencari kecepatan karena di dalam pipa itu akan mengalir fluida, akan didapat kecepatan fluida itu bagaimana persamaan matematiknya. Terus penyelesaian terakhir itu didapat dalam V, ini secara eksplisit V sama dengan beberapa parameter ya yang akan didapat persamaan matematiknya. Ini langkah-langkah yang ditempuh. Nah, kemudian neraca momentum. Ya, neraca momentum itu pasti steady state. Steady state itu yang diperhitungkan di sini supaya pas masuk dan keluar momentum. Nah, jadi momentum masuk dikurang momentum keluar ditambah gaya-gaya. Nah, jadi titik 2 di atas ini gaya-gaya ya. Kemarin kalau saya buat pangkat 2 nanti dalam persamaan matematik nanti pangkat 2 ataupun kuadrat ya.
Wah, ini bukan, tapi istilah supaya singkat tulisannya saja. Ini adalah gaya-gaya. Sama dengan laju momentum akumulasi. Akumulasi itu apa? Terkumpul, terakumulasi di dalam suatu sistem yang ditinjau. Nah, kemudian ini laju momentum karena aliran. Nah, jadi ada dua momentum itu. Di dalam pipa itu ngalir suatu fluida, itu ada dua. Ada momentum karena aliran, kemudian ada momentum karena molekuler. Momentum karena molekuler itu disebabkan oleh perbedaan kecepatan antar lapisan fluida itu. Nah, jadi ada dua. Jadi makanya satu-satu. Ada laju momentum karena aliran masuk, kemudian ada laju momentum karena aliran keluar, ditambah laju momentum karena molekuler masuk. Ya, molekuler ini adalah momentum karena perbedaan kecepatan antar lapisan dari aliran itu. Ya, di dalam pipa itu, di tengah pipa, di sumbu di sumbu pipa, kemudian menuju ke dinding pipa itu lapisan kecepatannya berbeda-beda. Nah, kemudian dikurang momentum karena molekul keluar, ditambah gaya-gaya. Gaya-gaya apa yang terjadi di sini? Ada gaya gesekan, ada gaya gravitasi, ya, dan gaya-gaya apapun yang terjadi ditambah di neraca momentum ini. Nah, kemudian baru sama dengan laju momentum akumulasi. Nah, ini semua diperhitungkan pada kondisi steady state ya. Kondisi steady state itu bahasa di Pulau Jawa itu ada kondisi tunak ya kalau ITB, kemudian ada kondisi ajeg ya kalau di Gajah Mada. Jadi kita tidak pakai tunak, nggak pakai ajeg ya, pakai steady state aja yang umum. Nah, jadi ini kondisi apa arti steady state? Steady state itu masuk sama dengan keluar. Jadi tidak berubah terhadap waktu. Nah, jadi kondisi steady state itu. Nah, dalam memperhitungkan neraca momentum ini adalah harus dalam kondisi steady state. Tanpa kondisi steady state itu tidak bisa diturunkan. Nah, terus beberapa kondisi yang sering muncul. Nah, jadi sebelum diturunkan, itu kondisi-kondisi ini yang perlu diperhitungkan. Yang pertama apa? Yang pertama itu, yang satu, pada pembahasan distribusi kecepatan bahwa kecepatan cairan pada permukaan cairan yang bersinggungan dengan gas, harga Tu-nya sama dengan 0. Nah, gas itu di sini apa? Bisa udara, bisa gas yang lain, ya semua gas atau fluida kompresibel, ya itu harga Tu-nya yang muncul dalam neraca momentum itu adalah sama dengan 0. Karena tidak terjadi gesekan. Gesekannya itu kecil sekali karena udara dengan fluida atau dengan cairan itu. Sehingga asumsinya kondisi ini adalah Tu sama dengan 0. Ya, berdasarkan Tu sama dengan 0 pada penurunan matematik nanti akan diperhitungkan ataupun dimasukkan 0. Sehingga parameter yang lain bisa jadi 0 kalau dikalikan dengan Tu ini. Yang kedua, yaitu fluida yang menempel pada permukaan padatan. Nah, artinya apa? Fluida yang kalau di saluran pipa, itu ada minyak misalnya, yang menempel dengan permukaan pipa itu kecepatannya sama dengan kecepatan padatan. Nah, artinya apa? Fluida yang ada atau minyak ya, saya sebutkan minyak aja supaya mudah terbayang Anda prodi rekayasa minyak dan gas. Minyak itu yang nempel di permukaan pipa itu sama dengan kecepatan pipa. Kalau pipanya nggak gerak, jadi cairan di situ nempel aja. Tidak bergerak, kecepatannya sama dengan 0. Dengan syarat bila tidak terjadi slip. Ya, tidak terjadi slip artinya fluida, molekul-molekul fluida, molekul-molekul minyak itu tidak maju ke depan, tidak tergeser, tidak nyelonong ke depan, dia nempel aja di permukaan pipa. Nah, artinya apa? Fluida minyak yang nempel dengan permukaan pipa itu sama dengan
kecepatannya 0, tidak bergerak. Tetapi di tengah pipa, di antara tubuh pipa dan dinding pipa itu ada gerakan karena tidak nempel dengan permukaan pipa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada tempat terjadi kecepatan maksimum, harga Tu-nya sama dengan 0. Nah, ini artinya apa? Kecepatan maksimum kalau di dalam pipa itu adalah terjadi di sumbunya. Di tengah pipa itu fluida, minyak, itu ngalir paling cepat. Kalau dibuat profil kecepatan itu paling cepat nampak di tengah pipa. Pada R, jari-jari sama dengan 0. Atau di sumbu pipa itu adalah Tu-nya sama dengan 0. Kenapa Tu sama dengan 0? Karena di sini tidak terjadi perbedaan kecepatan. Karena kalau tidak terjadi perbedaan kecepatan, momentum tidak terjadi berpindah. Karena ada momentum molekuler, perbedaan kecepatan, waktu pada saat perbedaan kecepatan terjadi, itu berpindah. Tetapi pada satu titik di sumbu pipa, tidak terjadi itu, artinya momentum tidak berpindah. Nah, yang keempat, itu pada batas fasa dua cairan yang tidak mampu campur, kecepatan fluida 1 sama dengan kecepatan fluida 2. Nah, dan harga Tu pada fluida 1 sama dengan harga pada fluida 2. Ini artinya apa? Kalau ada lapisan cairan yang ngalir, ada minyak, ada air. Nah, pada batas interface antar muka minyak dan air, yang di mana fluida ini tidak mampu campur, ya, minyak dan air Anda tahu bahwa tidak bercampur. Nah, di situ kecepatan fluida 1 ataupun kecepatan minyak sama dengan kecepatan air. Nah, ini asumsi ataupun perhitungan-perhitungan yang sudah dianalisa, ya. Dan harga Tu, ya, Tu ini gaya atau shear stress ini, gaya persatuan luas ini adalah sama juga di minyak dan di air. Nah, ini dua fluida yang berbeda mengalir, sifatnya terjadi seperti ini. Nah, ini kondisi-kondisi yang akan digunakan nanti pada penyelesaian penurunan neraca momentum. Nah, contoh soal ini, ya, ini bisa dibayangkan dalam suatu pipa, ya, dalam suatu pipa terjadinya aliran, ya, terjadi aliran fluida cair ini atau minyak, ya, dibayangkan minyak, air atau apapun yang fluida cair, itu profil ini kecepatan nampak seperti ini. Ini nampak di sumbu pipa itu adalah kecepatannya tinggi sekali. Kemudian semakin ke pinggir pipa, sampai ke pinggir ke permukaan pipa itu semakin kecil kecepatannya. Dan yang sangat kecil sama dengan 0 yang molekul air, molekul minyak yang nempel di permukaan pipa. Nah, di sini 0, ya. Nah, tidak tergambarkan lagi profilnya, paling digambarkan titik aja di sini. Nah, profil kecepatan inilah yang akan dicari persamaan matematiknya. Persamaan matematik ini, profil ini bagaimana yang akan terjadi. Nah, ini yang contoh soal yang pertama. Apa yang disampaikan dalam contoh soal ini? Nah, pada suatu sistem aliran fluida Newton, sebelumnya dengan Ibu Putri mungkin sudah Anda pelajari, sudah Anda dengarkan, di dalam hal menurunkan neraca momentum ini adalah yang pertama fluida Newton. Karena fluida itu banyak jenisnya. Ada fluida Newton dan ada fluida non-Newton. Non-Newton itu terbagi lagi, ada beberapa jenis. Nah, di sini fluida Newton. Fluida Newton apa itu? Fluida Newton yang viskositas kekentalan kecil. Contohnya air, minyak, alkohol, dan sebagainya itu disebut dengan fluida Newton. Dan secara umum, ya, secara detail nanti banyak parameter lain yang disebutkan lagi. Nah, jadi fluida Newton mengalir dalam pipa dengan aliran plug flow. Nah, mungkin Anda belum dengar plug flow ini. Plug flow itu suatu aliran yang penuh di dalam satu saluran. Ya, kalau dalam pipa artinya tidak ada ruang-ruang kosong.
tidak ada masuk udara di ruang di dalam pipa itu. Tetapi penuh dengan fluidanya, penuh dengan minyaknya, penuh dengan airnya, itu disebut aliran flood flow. Ya. Nah, jadi kalau aliran tidak flood flow tidak diperhitungkan, tidak bisa ya. Jadi harus diasumsi adalah flood flow. Kemudian jenis aliran laminer. Nah, Anda mungkin di mana bisa dapat laminer. Jenis rezim aliran laminer atau aliran laminer ini adalah suatu aliran yang lurus di dalam suatu saluran. Laminernya, indikator laminer tidak laminer itu ada bilangan Reynolds. Ya. Reynolds number-nya itu berapa? Kalau Reynolds number-nya 2100, lebih kecil 2100 itu laminer. Artinya aliran seperti ini. Lurus-lurus di dalam salurannya. Tapi kalau bilangan Reynolds-nya lebih besar 4000, itu turbulen. Turbulen artinya bergolak. Alirannya itu aliran itu bergolak, berbagai arah akan terjadi. Itu turbulen. Tetapi di dalam kasus ini adalah syaratnya itu harus laminer. Ya. Nah, jadi yang ditanyakan apa? Yang pertama itu kecepatan arah X. Nah, jadi ini apa? Di sini ini parameter ya, parameter yang ada ini V, ini kecepatan supaya jangan bingung, saya buat ini dimensi dulu. Jangan bingung, kalau V betul juga arah Vx-nya itu. Ini atau sebentar Vx ya. Vx ya artinya kecepatan arah X. Sebentar. Atau gini aja biar cepat. Nah, saya buat X saja. Itu menunjukkan dimensi ini. Ya, menunjukkan dimensi X arah aliran, kemudian menunjukkan jari-jari R ke arah permukaan atau dinding pipa, ya, ke arah jari-jarinya. Jadi ini dimensi yang ditinjau supaya bisa diturunkan neraca momentumnya. Nah, kemudian ini Q, ya, debit aliran ataupun kecepatan volumetrik ya masuk. Ini debit aliran masuk fluida. Kemudian ini debit aliran keluar, ya. Q in, Q out ini adalah masuk dan keluar. Yang ditanyakan, ya, yang ditanyakan lagi apa? Ini kecepatan Vx ini, ya, arah X, kecepatan arah X seperti ini gambarnya. Yang kedua debit aliran. Debit aliran itu apa? Kecepatan volumetrik. Berapa liter per satuan waktu? Berapa meter kubik per jam, ya, per menit dan sebagainya. Jadi ini yang akan ditanyakan. Yang ketiga apa? Gaya gesekan dengan dinding pipa. Nah, dalam suatu saluran, dalam satu aliran di dalam pipa, minyak, air, dan sebagainya, itu akan terjadi gesekan. Waktu ngalirnya terjadi gesekan dengan dinding pipa. Nah, berapa besar gaya gesekan ini? Ini bisa dihitung. Kemudian, kecepatan maksimum. Ya, kecepatan maksimum itu di mana? Ya, maaf, saya baca durasinya panjang sampai 12. Sebenarnya Pak akan saya buat lagi link Pak untuk melanjutkan. Oke. Ya. Ya, oke. Saya baca chat Ibu Putri tadi sebentar. Nah, terus kecepatan maksimum. Nah, di sini Anda secara fisik ya sudah digambar duluan. Kecepatan maksimum itu pasti di tengah pipa. Pada R sama jari-jari sama dengan 0 ya. Jadi nampak nih, maju ke depan ini adalah kecepatan maksimum. Kemudian yang kelima pertanyaannya atau yang ditanyakan itu kecepatan rata-rata. Rata-rata artinya apa? Tidak maksimum, tidak minimum. Minimum sudah pasti di sini.
ya di sini pada kecepatan 0 itu kecil sekali, memang tidak bergerak, tidak ada kecepatan, menempel dari persyaratan, dari asumsi yang tadi, molekul-molekul fluida itu nempel di permukaan, jadi kecepatannya 0. Kemudian di sini maksimum kecepatannya. Kemudian rata-rata di mana? Pasti di antara minimum dan maksimum. Pasti ini berapa kecepatan rata-ratanya, nanti dalam bentuk persamaan matematik yang akan didapat. Nah, oke, saya tidak dengar dua arah ini, satu arah. Siapa yang mau tanya nanti di chat aja ya, itu biar saya baca, nanti saya jelaskan ya kalau mau ditanyakan. Memang kondisi komputer saya yang ini ya, tapi lumayan bisa satu arah ini bisa berlanjut. Oke. Yang ditanyakan ini, yang nomor 1, kecepatan arah X atau dalam bahasa matematik ini P sama dengan F dalam kurung R. Artinya apa? Kecepatan aliran fungsi dari R. Apa artinya fungsi dari R? Pada setiap R, pada setiap jari-jari tertentu punya kecepatan tertentu. Nah, itu yang ditanyakan pada nomor 1. Ya. Oke, ini udah jelas pertanyaan dari soal yang ada dulu ya. Nah, sekarang saya akan tayangkan yang untuk soal jawabannya, solusinya ya. Tolong nanti di chat aja kalau mau ditanyakan atau komunikasi dengan saya, karena saya tidak dengar ini. Saya sampaikan, oke. Terus akan saya lihat dulu. Oke. Apakah pilihan solusi titik di solusi
Halo, Ya, Oscar halo ya. Pak. Apakah terdengar? Ibu, Ya, Pak. belum muncul PPT solusinya ya? Oh, belum, Pak. Oh, belum ya. Makanya saya cari dulu ya. Oh, atau nanti saya akhiri dulu, saya buat dulu sampai dengan jam 12 itu ya, Pak ya? Oh, boleh boleh Ibu. Iya. Saya sambil saya siap. Oke. Tadi sudah jelas soalnya ya. Saya gambarkan kembali soal yang tadi. Kemudian muncul beberapa simbol. Nah, di dalam penyelesaian soal ini, jadi kita buat skema lagi supaya lebih jelas mana parameter-parameter yang diperhitungkan yang akan disusun ataupun akan diturunkan persamaan matematiknya. Nah, suatu sistem aliran fluida cair dalam saluran pipa seperti gambar berikut. Nah, jadi gambar yang tadi ini kita gambarkan pipa. Jadi pipa ini kita berikan simbol-simbolnya. Artinya apa? Ini dimensi tadi sudah ada, yang saya gantikan ini dimensinya adalah R, itu jari-jarinya, jari-jari pipa. Kemudian arah alirannya X, ya, ke arah X ke kanan itu uh, dimensi X-nya yang diberi. Apakah ini harus X? Tidak sih, mau bikin Y, mau bikin Z, terserah saja. Jadi yang lazim aja, kalau ini memang secara umum koordinatnya silindernya misalnya X, ya kita berikan X, ini arah alirannya X ya. Kemudian pada X, pada saat yang akan ditinjau neraca momentum itu adalah pada saat dua titik ini yang ditinjau. Ini sebagai kontrol volumenya, artinya bagian yang ditinjau neraca momentum. Jadi pada saat masuk diberi simbol pada X sama dengan 0. Artinya apa? Pada jarak 0 masuk itu diberi simbol X sama dengan 0. Kemudian punya panjang pipa L, ya, sepanjang L alirannya nanti, dan keluar pada X sama dengan L. Nah, ini diberi simbol X sama dengan L, itu pada saat keluar. Nah, yang diperhitungkan itu di dalam yang ditinjau ini antara X0 sampai XL, yang ditinjau neraca momentumnya. Nah, kemudian diberi parameter lain adalah tekanan, ya. Tekanan atau pada saat masuk pada tekanan P0 diberi simbol P0, kemudian pada saat keluar diberi tekanan PL, simbolnya PL, itu tekanan saat keluar. Nah, ini simbol untuk sementara ini dulu supaya punya dimensi dasar di dalam menurunkan neraca momentum. Nah, ini oke ya, ada terdengar ya? Coba. Ya, Pak. Oke, nah, ini udah enak, saya bisa dengar suara Anda. Nah, jadi ini tentukan seperti soal yang tadi, tentukan kecepatan arah X. Atau dalam bahasa matematiknya, Vx sama dengan F dalam kurung R. Artinya apa? Vx adalah fungsi dari R. Nah, kecepatan E ke arah X itu fungsi dari R. Tadi kan udah tergambar di soal. Yang pada R sama dengan 0 ataupun di sumbu pipa itu kecepatan maksimum, cepat sekali. Nah, itu persamaan matematiknya itu gimana nanti? Yang kedua, pertanyaannya debit aliran atau kecepatan volumetrik atau debit aliran bahasa lain apa ya? Debit udah jelas umum. Nah, jadi yang satuannya itu liter per menit, meter kubik per jam dan sebagainya. Jadi ini berapa debit aliran dalam bentuk persamaan matematik. Nah, kita yang pertama itu tidak membicarakan angka-angkanya dulu, tetapi persamaan matematik yang akan kita turunkan. Kalau angka-angkanya itu diketahui berapa panjang, diketahui viskositas fluida dan sebagainya, nanti akan dapat sendiri. Yang penting itu persamaan matematik setiap parameter itu yang diturunkan dulu. Nah, yang ketiga, gaya gesekan. Nah, gaya gesekan dengan dinding pipa itu berapa? Ya, F gesekan ini. Jadi simbolnya F gesekan dibuat oleh atau F GSK terserah. Yang penting itu gaya gesekan fluida dengan dinding pipa. Kenapa diperhitungkan ini gesekan?
Karena semakin besar gesekan, energi yang hilang aliran itu semakin besar. Kalau Anda merancang sistem perpipaan, spesifikasi pompa, kalau tidak pas perhitungan semua parameter, itu tidak cukup daya pompa yang digunakan untuk mengalirkan dari satu tangki ke tangki yang lain. Nah, jadi ini diperhitungkan gaya gesekannya berapa. Nah, yang keempat di kecepatan maksimum. Tadi udah ya, saya ulang lagi supaya lebih jelas. Saya lebih cenderung mengulang-ulang, tetapi nanti terekam betul, bisa menyelesaikan neraca momentum waktu UTS atau waktu tugas-tugas. Nah, kemudian kecepatan rata-rata sama seperti tadi. Nah, simbol-simbol yang ada di ujung ini adalah simbol dari besaran yang ada di depannya. Ini FG gesekan, Vmax artinya kecepatan maksimum. Nah, ini dalam kurung V rata-rata ini tinggal diikuti aja. Kurung lebih besar, lebih kecil bentuk seperti ini menyatakan bahwa kecepatan rata-rata. Nah, ini yang ditanyakan. Kemudian asumsi, ya sebagian tadi sudah saya sebutkan. Asumsi atau anggapan di dalam fenomena momentum ini, aliran ini, yang pertama itu aliran laminer. Tadi sudah disebutkan di soal, ya tidak turbulen, tidak transisi, tetapi laminer. Apa bukti laminer? Bilangan Reynolds-nya itu adalah lebih kecil 2100. Nah, jadi itu caranya. Kalau turbulen bisa enggak? Tidak bisa dihitung neraca momentum karena ini syarat asumsi atau anggapan, ya. Kemudian cairan adalah fluida Newton. Fluida Newton apa? Air, minyak, toluen, benzen, alkohol dan sebagainya. Yang fluida viskositas ciri umumnya itu viskositas rendah. Tapi bagaimana oli? Oli tidak bisa karena non Newton, ya, kental ya. Kemudian fluida-fluida yang lain itu juga tidak bisa karena bukan fluida Newton. Jadi asumsi adalah fluida Newton. Yang kedua. Yang ketiga, aliran steady state. Tadi sudah disebutkan tadi juga, ya. Tidak bisa dihitung pada unsteady state. Yang tidak steady tidak bisa. Nah, artinya jumlah cairan masuk sama dengan cairan keluar. Jadi steady state itu alirannya itu masuk ataupun momentum itu tidak berubah terhadap waktu, ya. Nah, ini asumsinya. Nah, berikutnya persamaan neraca momentum. Nah, tinggal diikuti pelan-pelan ya nanti supaya apa namanya waktu diturunkan bentuk sistem yang lain bisa nanti saya kasih lagi, Anda turunkan sendiri. Dengan ini contoh dulu menurunkan neraca momentum. Nah, oke. Ini sudah saya sebutkan tadi, momentum laju masuk, laju momentum masuk, kurang laju momentum keluar, ditambah gaya-gaya sama dengan laju momentum akumulasi. Sudah, ini satu. Kemudian, momentum itu adalah massa kali kecepatan. Nah, ini saya ulang, momentum itu waktu belajar di fisika sudah tahu ya. Setiap massa dikali kecepatan itu adalah momentum. Ini momentum dalam eksakta, dalam pengetahuan teknik ya. Kalau ilmu-ilmu sosial udah lain momentum. Momentum itu adalah suatu momen, suatu kesempatan, suatu waktu yang tepat dan sebagainya. Jadi momentum di sini artinya sesuai dengan di ilmu teknik atau ilmu basic science-nya di fisika. Yaitu massa dikali kecepatan itulah momentum ya. Kemudian dalam aliran momentum ada dua. Ya. Yang pertama itu momentum karena aliran. Aliran itu minyak ngalir, itu punya momentum. Ya. Air ngalir, itu punya momentum saat ngalir. Besarnya gimana? Itu rho, ya rho ini densitas, kemudian A, ya A kecil. A kecil saya gambarkan seperti ini supaya apa? Supaya ini lebih dibedakan karena nanti ada penampang luas, penampang pipa yang AA ini karena aliran, kemudian ada A besar M kecil, itu adalah selimut pipa. Untuk momentum molekuler itu AM-nya. Nah, di buku referensi tidak disebutkan. Ini untuk mempermudah
penjelasan untuk mempermudah Anda pahami antara luas penampang momentum aliran dan luas penampang dari selimut pipa momentum molekuler. Nah, jadi besaran momentum karena aliran Rho atau densitas dikali luas penampang saluran. Kalau di sini contohnya pipa, jadi luas penampang pipa dikali kecepatan linear pangkat 2. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi. Kalau Anda memahami suatu saluran ada aliran, ya, aliran air, minyak, dan sebagainya, itu besarannya banyak sekali. Salah satunya itu adalah kecepatan linear. Kecepatan linear itu apa? Kecepatan lurus. Yang satuannya meter per menit, ya, kilometer per jam, itu kecepatan linear. Nah, di sini yang dimaksud aliran ini kecepatan linear di pangkat kedua. Inilah parameter untuk kecepatan momentum. Ini adalah parameter momentum karena aliran, ya. Rho kali AA kali V pangkat 2. Nah, kenapa saya jelaskan kecepatan linear? Karena ada dalam saluran itu nanti ada kecepatan volumetrik, kecepatan atau debit, kecepatan massa, ya, yang satuannya kilogram per satuan waktu, ada kecepatan ya mol mungkin tidak Anda pelajari, ya. Kecepatan superficial itu kecepatan massa dibagi luas penampang itu kecepatan superficial. Nah, jadi saya jelaskan ini kecepatan linear sama dengan kecepatan sepeda motor, ya, sekian kilometer per jam itu kecepatan linear, ya. Ya, ini sama alirannya itu berapa meter per menit misalnya, berapa meter per menit yang ditempuh itu kecepatan linear, ya. Kemudian yang momentum kedua adalah momentum karena perbedaan kecepatan. Besaran perbedaan kecepatan untuk karena perbedaan kecepatan, perbedaan momentum perbedaan kecepatan, besarannya AM, ya, dikali T. Nah, jadi ini besaran karena perbedaan kecepatan. Ini apa? Berbeda, AM ini berbeda dengan AA, ya. Karena di buku referensi transport fenomena itu tidak ditulis ini. Karena untuk memudahkan membedakan antara AA dan AM, saya buat tanda A dan tanda M ini. Nah, ini adalah shear stress atau tegangan geser dari aliran itu, ya. Pemahaman ini mungkin di mekanika teknik ataupun di fisika, ya. Di sini karena online tidak sempat saya jelaskan ilmu-ilmu dasar yang mendukung ke fenomena transport ini. Nah, oke. Ini udah didapat dua momentum. Momentum karena aliran, momentum karena perbedaan kecepatan. Nah, jadi perbedaan kecepatan nanti saya jelaskan juga kalau pemahamannya masih belum pas, ya. Nah, ini saya tulis simbol-simbol arti dari yang saya sebutkan tadi besaran ini. Densitas, ya, dari SD belum lah. Dari SMP udah kenal, ya, Rho ini densitas cairan. Besarannya apa? Massa suatu zat dibagi volumenya itu adalah densitas, ya, atau rapat massa bahasa lainnya, atau density, ya. Kemudian A besar A kecil, luas penampang pipa. Ini jelas. Luas penampang pipa udah bentuk bundar itu atau lingkaran. Nah, jadi ini yang diperhitungkan A kecil ini adalah bentuk lingkaran, luas penampang lingkaran itu, ya. Besarannya apa? Pi R kuadrat, ya, pi R kuadrat ataupun pi D kuadrat per 4. Nah, kalau pakai diameter boleh, pakai jari-jari boleh. Jadi beda sedikit aja karena jari-jari adalah setengah dari diameternya. Oke. V yang saya temukan kecepatan linear. Ya. Pertegaskan lagi, ini sangat detail dijelaskan supaya tidak bingung. Semua simbol-simbol ini tinggal dipakai waktu penurunannya. Kemudian AM, ulang lagi, luas penampang dari selimut pipa. Nah, ini Anda bisa bayangkan selimut pipa, ya. Semua permukaan yang ada di bagian dalam
tersinggung, tersentuh dengan aliran, itu yang AM-nya. Ya, luasnya, besarannya gimana? Nah, yang tadi AA itu pi R kuadrat, ya, luas lingkaran. Kemudian kalau AM itu, Anda bayangkan selimut pipa di bagian dalam itu, ya. Kalau Anda bayangkan pipa itu dibelah itu, ya, kemudian dari belahan itu, satu sisi dibelah itu dibuka, ya, panjangnya L, kemudian lebarnya itu adalah keliling dari lingkaran itu, karena udah bentuk 4 persegi panjang, ya. Kalau pipa dibelah satu sisi, ya, dipotong gitu, untuk memudahkan membayangkan luas AM ini, ya, dibuka. Itu sudah ada luas penampangnya yang mana? Luas penampang adalah panjang kali lebar. Panjangnya L dari pipa itu, kemudian lebarnya adalah keliling penampang pipanya itu. Waktu dibuka kan tidak lingkaran lagi, sudah bentuk memanjang, sudah lebar dari ininya. Nah, kemudian tuh tegangan geser, stres ini. Nah, ini besarannya apa? Gaya yang bekerja terhadap luas penampang tegak lurus dari gaya yang bekerja itu, ya. Nah, jadi ini terjadi di dalam aliran itu, ya, stres itu. Nah, oke. Ini udah mulai memasukkan neraca momentumnya dengan rumus yang tadi. Ya, ini laju momentum masuk, laju momentum keluar tambah gaya-gaya, ya. Nah, ini. Nah, dilihat, ya, masih connect nih, ya. Masih Pak. Oke, ya, coba diperhatikan, ini udah masuk simbol-simbol ini, ya. Simbol-simbol ini punya arti yang Anda pahamkan sendiri, karena ilmu teknik itu bermain dengan simbol-simbol, tetapi kalau diartikan itu suatu kalimat panjang, ya. Tapi itulah kelebihan orang teknik, ya, bermain dengan simbol-simbol, tapi kalau dinarasikan itu panjang sekali artinya. Nah, jadi ini yang pertama, momentum aliran masuk. Nah, pada kondisi di mana aliran masuk? Pada X sama dengan 0. Ini besaran yang tadi saya sebutkan. Rho AA kali Px pangkat 2. Di garis tegak seperti ini digambarkan X sama dengan 0. Ini posisi di sini, ya. Saya tayangkan ke ini. Pada saat masuk, pada X sama dengan 0 ini, besaran momentum aliran yang ini, ya, ini nampak lagi, ya. Kursor dari saya ini nampak bergerak enggak? Bergerak Pak. Oh, gerak, pas sekali lah. Nah, jadi ini besaran dari aliran, ya. Besaran aliran ini rho A kecil kali P kuadrat. Ya, ini artinya apa? Momentum masuk pada saat X sama dengan 0. Ya, di paling kiri tadi skemanya. Kemudian ini karena momentum yang itu kan ada dua. Yang satu lagi momentum karena perbedaan kecepatan, ya. AM dikali 2RX. Ya, pada posisi mana? Nah, ini udah bingung, ya. Saya tayangkan ini dulu. Simbol ini jangan bingung supaya mengerti. Nah, ini kebetulan terbalik. Saya putar dulu, ya, sebentar supaya lebih dipahami. Nah, ini bisa dibayangkan nggak? Yang gambar sama seperti yang tadi, ya. Saya ulang ini ke ujung ini. Ini R sama dengan 0, ya, nampak, ya. Kemudian R sama dengan 0 di sumbu pipa. Kemudian di pinggir pipa, di dinding pipa, R kecil sama dengan R besar. Ini simbolnya, ya. Kalau nampak R besar artinya itu di jari-jari di pinggir pipa, ya, jari-jari maksimumnya. Nah, kemudian ini yang saya gambarkan tadi supaya Anda bisa menghayal fenomenanya, ya, peristiwanya. Ini profil kecepatannya. Vx max di sini, di R sama dengan 0, ya, di tengah pipa. Vx sama dengan 0 di pinggir,
semua pinggir pipa itu fluida, cairan, minyak, air dan sebagainya itu molekul-molekulnya itu nempel aja di permukaan pipa. Jadi VX-nya sama dengan 0. Nah, ini tergambar dengan simbolnya. Ini yang terjadi, ya. Terus apa yang bingung tadi? Nah, ini gambar yang tadi saya potong penampangnya seperti ini. Ini bisa dihayal, dibayangkan bahwa penampang pipa, ya, saya ambil segmen tipis, ya. Ini dalam sistem diferensial, perhitungannya itu diambil segmen tipis. Dibayangkan setebal delta R ini, ya ini penampang pipa ya, penampang pipa diambil setebal delta R ini, inilah yang momentum perbedaan kecepatan tadi. Ini pada saat momentum molekuler atau perbedaan kecepatan masuk di sini. Sekarang yang ditinjau pada cincin tipis ini, ya, karena prinsip diferensial dan integral kan diferensialnya mencari bagian kecil, kemudian kalau cari totalnya itu tinggal diintegralkan aja bersama diferensial itu. Nah, jadi di sini fenomena secara mikroskopis ini ditinjau pada segmen tipis ini. R sama dengan di titik ini adalah momentum molekuler masuk atau momentum perbedaan kecepatan masuk. Kemudian di ujungnya pada jarak R plus delta R, ini momentum keluar. Ya, ini masuk, ini keluar. Karena kan momentum ada dua. Ada momentum aliran, ada momentum molekuler. Momentum molekuler ada momentum perbedaan kecepatan. Nah, di mana beda kecepatan? Ini kan sumbu dari R0 sampai R besar ini. Nah, ini dilihat penampang. Nah, di antara lapisan profil kecepatan ini kan berbeda kecepatannya. Di tengah cepat, kemudian ke atas lambat, sampai ke pinggir pipa, 0 ya kecepatannya. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang menyebabkan momentum itu berpindah dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah. Nah, ini ditinjau pada segmen tipis delta R tadi, yang ditinjau secara detail itu untuk segmen tipis delta R, setebal delta R. Nah, masuknya yang mana, keluarnya yang mana, ini. Nah, di sini cepat, di sini lambat, ya. Ini lambat sampai 0 di sini. Nah, ini pada R sama dengan 0, ini R jarak sekian senti, terus ini yang ditinjau pada cincin tipis ini sangat keluar. Nah, inilah yang R pada saat masuk, kemudian R plus delta R, momentum molekuler pada saat keluar. Nah, jadi ini saya tayangkan yang bagian akhir dulu, tahu simbol arti. Saya kembali ke neraca momentum yang tadi. Ini betul-betul saya jelaskan supaya lebih dipahami, ya, karena ini perlu menghayal ya fenomenanya. Siapa yang penghayal kelas tinggi ini yang akan lebih mudah pahami. Ya, Anda harus membayangkan aliran di dalam pipa. Oke. Nah, kembali ke sini, ke neraca momentum. Nah, ini aliran tadi pada masa masuk X sama dengan 0. Kemudian ini aliran, ini momentum perbedaan kecepatan atau molekuler. Pada saat masuk yang mana? Ini momentum masuk ya. AM adalah luas penampang selimut, 2Rx. 2Rx ini punya arti simbol. Nah, ini saya jelaskan detail lagi. R itu menyatakan perpindahan momentum. X adalah menyatakan arah alirannya. Nah, ini punya arti. Kalau Anda buat nanti 2XR, salah. Ya. Membuat simbol yang lain nanti juga salah. Ini punya arti. Yang indeks pertama adalah menyatakan arah perpindahan momentum, tegak lurus aliran. Yang X kedua adalah arah aliran. Nah, ini punya arti ya. Jadi kalau Anda buat simbolnya salah, jadi pemahaman salah. Nah, ini punya arti. Kemudian pada posisi di mana saat masuk R sama dengan R.
Nah, ini yang saya tayangkan tadi. Cincin tipis itu yang ditinjau setebal delta R, itu R sama dengan R, artinya pada saat masuk momentum molekuler itu. Nah, ini dalam kurung ini adalah momentum masuk. Ada momentum aliran dan ada momentum molekuler. Udah. Sekarang dikurang, ya, momentum masuk kurang momentum masuk kurang momentum keluar. Nah, sekarang momentum keluar aliran apa? Rho AA dikali Vx pangkat 2. Posisi di mana? Posisi pada X sama dengan L. Ya, X sama dengan L di mana pada saat keluar? Nah, di sini. Kalau tadi X sama dengan 0 di sini aliran. Kemudian pada saat keluar X sama dengan L, nah ini pada saat keluar. Karena yang ditinjau pada kontrol volume yang tergambar ini. Ya. Di luar ini pada saat di kiri dan di kanan tidak diperhitungkan. Nah, jadi ini momentum aliran pada saat keluar X sama dengan L. Kemudian momentum keluar, momentum kecepatan, perbedaan kecepatan keluar, AM kali itu RX, di mana posisinya? R sama dengan R plus delta R. Nah, yang saya tayangkan tadi, ya, yang ini, ya, ini terbalik gambarnya. Nah, di sini saat keluarnya R plus delta R, nah, pada saat masuk sama pada R, ya. Nah, ini yang momentum molekulernya, ya. Mungkin agak lama supaya konsep dasar didapat dulu, nanti apapun sistem bentuknya bisa Anda kuasai. Oke, ini sudah R pada saat molekuler keluar ini R plus delta R posisi. Nah, ditambah gaya-gaya. Gayanya apa aja? Pada saat masuk itu ada gaya posisi F0, ya. F0 itu artinya gaya saat masuk. Pada F0, nah ini antara F dan P ataupun antara gaya dan tekanan nanti bisa mau pakai parameter apa, mau pakai P boleh, pakai F boleh, ya. Yang pasti P sama dengan F per A, ya. Jadi ini gaya masuk ini pada X sama dengan 0, F0. Kemudian dikurang gaya keluar, FL pada X sama dengan L. Nah, jadi ini adalah gaya-gaya masuk dan keluar. Kemudian ada gaya gravitasi. Nah, jadi selain gaya masuk dan gaya keluar tadi, nah ini ditambah dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya yang tegak lurus ke permukaan bumi. Nah, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena steady state kondisi tuna, kondisi ajek, ya, kondisi steady state itu tidak tidak berubah terhadap waktu momentumnya. Jadi masuk sama dengan keluar. Jadi sama dengan 0, ya, akumulasinya 0. Nah, persamaan ini kan satu baris ini, ya. Karena nggak muat ini satu baris. Saya ulang lagi, momentum aliran masuk ditambah momentum aliran momentum perbedaan kecepatan atau molekuler dikurang momentum aliran keluar, momentum molekuler keluar ditambah gaya-gaya, ya, sama dengan 0. Nah, akumulasinya sama dengan 0. Nah, sekarang perlu diperhatikan, baru nanti parameternya berubah. A ini berubah menjadi ini, ya. Rho AA berapa? Ini karena online saya baca yang ini. Saya ceritakan saja, tidak bisa saya tulis ini biar cepat. 2PR 2PR rata-rata, ya. Nah, apa ini 2PR? Ini A yang perlu diperhatikan. A adalah luas penampang dari pipa. Kemudian yang ditinjau itu bukan luas penampang total, tetapi pada segmen delta R yang tadi. Segmen yang ini, ya, ini. Nah, kalau luas total, nah, itu udah tahu, ya. Luas total itu PR kuadrat, ya. Tetapi kalau segmen ini, nah, ini memudahkan menghayal dari segmen tipis ini, ya. Ini kan bentuk cincin.
Ya. Bentuk cincin ini dipotong. Bentuk ini yang akan kita hitungkan setebal delta R dan sepanjang keliling cincin ini. Luasnya berapa. Jadi supaya mudah, ini potong, ya, diluruskan. Nanti terbentuk apa? 4 persegi panjang. Di mana panjangnya adalah, di mana panjang ini adalah keliling dari cincin ini, ya, keliling cincin ini, kemudian lebarnya apa? Setebal delta R ini. Ya. Nah, jadi sehingga AA ini besarannya apa? Besaran dari AA ini adalah ini. Ini AA 2πr rata-rata, artinya ini adalah keliling dari cincin yang tadi, dikali tebal cincinnya, delta R, itulah A dari AA tadi, penampang segmen tipis setebal delta R. Ya. Ru AA kali Vx. Nah, ini Vx sudah ngerti ya, tinggal pasang aja. Posisi di mana pada X sama dengan 0. Kemudian, ini sudah jelas. Kemudian ini AM. AM ini yang mana? AM ini adalah 2πr dikali R. Nah, ini 2πr apa? Yang tadi selimut pipa itu kalau dibelah pipanya. Ini metode-metode yang saya sampaikan supaya mudah membayangkan. Kalau selimut dalam bentuk pipa itu mungkin susah dibayangkan. Tapi untuk mudah melihat besarannya itu, belah pipa dibuka. Yang lingkarannya menjadi lebar, yang panjangnya tetap L. Luas AM-nya itu apa? Panjang kali lebar. 2πr kali L itu adalah AM-nya. Kemudian 2Rx ini tetap sama, 2Rx. Posisi di mana? Pada R sama dengan R yang tadi. Nah, kemudian dikurang momentum keluarnya yang tadi sama seperti ini. Tapi yang menyatakan beda apa? Posisi ini sangat keluar, besaran ini sama. Kemudian ini posisi, kalau posisi keluar ini masuk pada R sama dengan R, di sini pada R plus delta R. Ya, di mana ini plus delta R? Ya, di ini. Nah, posisi keluar ini terbalik gambarnya ya. Nah, ini posisi R delta R, kemudian pada saat masuk di sini, ya. Terus kembali lagi ke sini pada posisi R sama dengan R. Kemudian kurang yang tadi karena aliran sama posisi ini, kemudian ini yang molekuler, ya. Posisi di mana? R plus delta R. Kemudian ditambah gaya-gaya P0. Nah, tadi F. Ini sekarang berubah menjadi P0. Tadi F0. Ya. Karena apa? P sama dengan F per A. Nah, jadi ini adalah P0 dikali A. Ini sama dikali A. Ini yang tadi udah dapat A ya. Nah, ini A-nya udah dapat. P dikali A sudah sama dengan F. Nah, sekarang dipakai tekanan saja. Nah, ini P kali A, artinya A kecil ya. Nah, kemudian dikurang tekanan keluar, sangat keluar, gaya keluar, PL dikali 2PR kali delta R. Nah, ini adalah A-nya yang ini, kemudian ini P-nya. Karena ini FL ya, gaya sama dengan tekanan kali luas penampang. Nah, sekarang di sini parameter ini yang perlu dilihat mungkin agak berbeda. Ya. Apa ini? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang digambarkan dalam besaran dimensi sistem yang digambar dalam pipa ini, pada pipa ini secara umum yang saudara ketahui adalah gaya gravitasi adalah M kali A, ya, massa kali mg, ya, massa kali gravitasi hukum Newton 2, ya. Nah, jadi di sini adalah ada rho-nya. Nah, rho-nya ini adalah M per V. Nah, kemudian ini V 2pi R rata-rata kali delta
delta R ini adalah luasnya dikali L jadi volumenya, ya. Dikali L jadi volumenya. Yaitu bentuk pipa, tebal pipa, ya, kalau dibangkat pipa, bentuk 4 persegi panjang, berapa volumenya? Pasti panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya yang mana? Delta R-nya. Lebarnya yang mana? Ini kelilingnya. Ya, keliling dari pipa yang tadi dibuka. Kemudian panjangnya mana? L. Jadi panjang kali tinggi, ya, kali ada keliling atau lebar kali tinggi kali panjang. Ini adalah volume. Volume ini dikali dengan massa per volume, volume habis, tinggal apa? M kali G. M kali G adalah gaya gravitasi. Nah, kenapa dibuat dalam bentuk ini? Supaya bentuk sistem yang ditinjau itu jelas, ya. Tidak dipakai mg langsung. Mg langsung nggak tahu asal massanya itu dari mana. Nah, tetapi dibuat dalam bentuk persamaan ini, besaran ini semua, sehingga didapat suatu gaya gravitasi dalam bentuk besaran seperti ini. Nah, saya ulang berhubungan gaya-gaya ini, gaya masuk dikurang gaya keluar, ditambah gaya gravitasi, sama dengan 0, ya, akumulasi steady state. Nah, oke, saya mau nanya dulu, apakah bingung persamaan ini baru satu baris ya, dasar atau mudah sekali dipahami, ya? Bagaimana? Apapun kondisinya disampaikan aja. Bisa diikuti. Pak, itu yang dicoret 2 VR Oh ya, rata-ratanya aja, Pak. ini besaran dengan asumsi masuk dan keluar sama ya. Nah, jadi suku ini bisa dicoret ya. Pada saat keluar dan pada saat masuk dan saat keluar ini diasumsi sama, momentum ini pada saat masuk dan saat keluar dimensinya sama ya. Nah, jadi ini. Oh, udah ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi sudah satu baris ini. Jadi neraca momentum itu momentum masuk, momentum aliran masuk ditambah momentum molekuler masuk dikurang momentum aliran keluar ditambah momentum molekuler keluar ditambah gaya-gaya sama dengan momentum akumulasi ya, karena steady state sama dengan 0. Udah dapat satu baris neraca momentum. Nah, persamaan di atas ini dibagi dengan 2pi delta R kali L. Kenapa dibagi dengan ini? Ini prinsip matematik ya, untuk membagikan suatu parameter, membagikan suatu variabel, untuk menyederhanakan persamaan matematik, itu boleh saja ya. Sehingga dengan syarat apa? Semua suku yang ada di persamaan matematik itu dibagi dengan parameter yang sama, dibagi dengan kelompok variabel yang sama. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, nah ini kebetulan kelompok parameter ini yang akan dibagi dalam persamaan di atas. Ya, 2pi kali delta kali L. Nah, ya, ini yang dibagikan. Sehingga persamaan di atas ini, ya, persamaan ini di atas yang tinggal selain yang dicoret ini dibagi dengan 2pi delta R kali S. Ya. Nah, jadi 2pi R kali L 2Rx ini dibagi dengan ini. Ya. Kemudian dikurang 2pi yang keluar molekuler ini, ya, juga dibagi dengan yang sama. Kemudian gaya, ya, gaya yang masuk dalam bentuk tekanan ini, gaya yang masuk ini dibagi dengan suku yang sama ini. Kemudian yang keluar, gaya yang keluar dibagi dengan suku yang sama. Kemudian ini gaya gravitasi.
ya. Yang di atas tadi dibagi suku yang sama. Nah, supaya terbayangkan lagi, saya kasih nampak yang baris ini. Ini kan udah habis, suku ini habis, tidak dilihat lagi nih, ya. Dengan asumsi gaya masuk dengan gaya keluar, ya. Tekanan masuk dengan tekanan keluar sama, jadi ini bisa dicoret. Tinggal yang ini. Ini yang akan dibagi dengan 2pi delta R kali L, ya. Ini yang dibagi dengan 2pi delta R kali L. Ini juga semua dibagi dengan ini, ya. Nah, dibagi dengan ini, bentuknya seperti ini, ya, satu-satu ini. Sedangkan suku aliran ini yang dicoret udah hilang, udah habis. Nah, sekarang yang ini, ya, nampak ini adalah ini yang tinggal momentum masuk, momentum molekuler atau perbedaan kecepatan masuk, momentum molekuler yang keluar, ya, gaya yang masuk, ya, gaya yang keluar, gaya gravitasi. Nah, jadi udah dibagi dengan suku yang sama ini di bawah, ya, yang penyebut ini dibagi yang sama. Nah, apa yang terjadi? Ini dicoret yang sama pembilang dan penyebut 2πr, 2pi, 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 ya. Kemudian R 2pi coret pembilang penyebutnya di atas bawah. Kemudian delta R berbeda dengan R, ya, jadi tidak dicoret. Terus yang ini L panjang ini sama coret. Kemudian ini sama juga 2pi, kemudian L, ya. Kemudian ini yang sama 2pi delta R, ya, sama coret penyebut pembilang atau atas bawah. Ini juga sama 2pi delta R, L. L-nya tidak ada di atas, ya. L-nya tidak ada, tinggal dia. Kemudian 2pi delta R, L habis. Nah, yang tinggal ini suku ini yang sudah dibagi, yang tinggalnya ini. Suku ini yang sudah dibagi, yang tinggalnya ini, ya. Suku ini sesudah dibagi, yang tinggalnya ini. Suku ini yang dibagi, ya, tinggalnya ini. Suku ini sesudah dibagi, yang tinggalnya ini, sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah sampai ke sini. Bentuk yang lain, ya, ini dirubah posisi saja. Di mana posisi ini adalah pada ini, pada saat keluar, ya, momentum keluar ini ditaruh di sini. Ini negatif dikali negatif jadi plus. Nah, posisinya di sini. Kemudian ini saat masuk, ya, dikali negatif jadi negatif di sini. Kemudian ini dipindah ke sebelah kanan sama dengannya. P0 R rata-rata. Ini R rata-rata tidak sempat saya fenomena pemahamannya, nanti saya jelaskan aja, ya. Saya abaikan dulu sedetail itu dulu. Nah, jadi P0 R rata-rata per L, ya, ini dikali negatif jadi negatif tadi, negatif pindah sebelah kanan sama dengan jadi positif lagi. Ini negatif kali negatif jadi positif pindah sebelah kanan jadi negatif. Ini positif kali negatif jadi negatif, negatif pindah sebelah kanan jadi positif lagi. Nah, persamaan ini, ya, persamaan ini yang sudah didapat ini dirubah bentuknya ke bawah lagi. Ini banyak baris yang berubah bentuk supaya konsepnya dapat dulu. Nanti Anda dari 5-6 baris ini bisa 3 baris. Atau lebih lancar lagi pemahamannya 2 baris saja udah dapat. Nah, kenapa saya banyak baris? Supaya jangan hilang filosofi dari penurunannya. Nah, kemudian dari ini masih sama kirinya. Terus persamaan ini, nah, lihat 3 suku ini. 3 suku ini digabung. Yang suku terakhir ini tidak punya L di bawahnya. Nah, jadi persyaratan pecahan biasa atau parameter
pecahan, ada pembilang penyebut, itu harus penyebutnya harus disamakan dulu. Jadi ini juga ada L di bawah, ada L di bawah. Ini harus ada L di bawah. Syaratnya gimana? Ada L di atas, L di bawah. Nah, ini udah sama penyebutnya. Ya, munculnya L di atas. Karena ini dibagi ini pasti RG-nya saja. Ya. Kemudian R ini ada semua suku, 3 suku ini ada dikeluarkan luar kurung aja. Ya. Nah, jadi ini bentuknya sekarang. Nah, kenapa bentuk seperti ini? Anda belajar TPB matematik dasar ya. Matematik dasar itu ada belajar limit ya. Limit bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini per delta R ini dilimitkan menuju 0, maka persamaan ini menjadi diferensial. Ya. Anda kalau buka matematik dasar lagi, nah bentuk seperti ini kalau mungkin di matematik kan delta X, delta Y gitu. Nah, ini sama juga prinsipnya dalam bentuk segmen tipis, dalam bentuk tinjauan mikroskopis ya, yang tinjau setebal delta R ini, bentuknya seperti ini dilimitkan menuju 0. Perlu diingat, limit delta R menuju 0 tidak sama dengan 0, tetapi mendekati 0, punya harga yang tertentu yang sangat kecil, ya, tapi tidak sama dengan 0. Itu pemahaman limit. Nah, kemudian maka persamaan menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini menjadi D dalam kurung R to Rx. Ya, ini ya, persamaan ini bentuk ini berubah menjadi ini, tidak usah dipikir panjang, anggap aja suatu formulasi yang umum yang ada di limit. Bentuk seperti ini dilimitkan delta R menuju 0 berubah menjadi ini. Nah, itu aja. Jangan dipikirkan matematik lagi. Matematik belajar sambilan aja dengan ini. Kenapa berubah seperti ini? Supaya standar bentuk limit ya, yang tadi kan posisi ini berada di sini, kemudian rubah negatif positif, sehingga bentuk seperti ini. Bentuk seperti inilah yang bisa waktu dilimitkan menjadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian, ini perlu diperhatikan. Ini kan P kecil ya, dan seterusnya. Ini perlu diingat, ini merubah segini sudah betul, tetapi mempersingkat simbolnya saja, mempersingkat parameter. Kalau di sini banyaknya variabel, di sini sudah disingkat. Kenapa harus di sini? Kita ikuti saja di buku BERT, ya, buku textbook transport fenomena seperti ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah ini, ya. P0 besar dikurang PL besar ini adalah P0 dikurang PL ditambah rho GL. Inilah arti P0 besar L besar. Nah, ini kalau buat seperti ini juga boleh, ya. Tetapi kita ikuti aja di buku BERT, mempersingkat penulisan. Nah, jadi ini tahapan persamaan diferensial di dalam TOE, ya. Persamaan diferensial di dalam TOE ini didapat. Kemudian ini yang saya ceritakan tadi, P0 PL ini ya, yang saya masukkan P0 PL, ada keterangan ini lagi supaya lebih mengerti. Nah, saya kembali yang tadi ada tahapan. Tahapan pertama itu adalah dapat persamaan diferensial dalam TOE. Tidak saya ulang lagi, tapi yang awal-awal tadi itu ada tahapan persamaan diferensial dalam TOE, kemudian masukkan sifat fluida, selesaikan persamaan matematik, kemudian nanti dapat jawaban dalam TOE, kemudian selesai masukkan sifat fluida, dapat jawaban dalam V. Tahapan yang pertama saya sampaikan inilah yang diperoleh persamaan matematik tahapannya. Nah, ini sudah didapat suatu persamaan. Kalau beri supaya mengerti posisinya, ini persamaan kedua yang tadi neraca momentum persamaan 1 ya. Ya, ini itu neraca momentum ya. Persamaan 1 supaya lebih terstruktur ya. Ini persamaan 2
Artinya apa ini? Adalah persamaan diferensial dalam TU. Yang tahapan tadi awal-awal saya sampaikan. Oke. Sekarang persamaan diferensial ini diapain? Persamaan diferensial ini untuk mencari, karena ini segmen yang dihitung pada cincin tipis tadi, penampang pipa. Sekarang kita mau cari ke seluruh penampang pipa. Nah, ini namanya persamaan diferensial, itu segmen tipis yang ditinjau yang diferensial, apa namanya, segmen atau persamaan matematik dalam bentuk tinjauan mikroskopis ataupun setebal delta R yang ditinjau. Kemudian kalau seluruh penampangnya, persamaan diferensial ini diintegralkan. Ya, persamaan diferensial untuk mencari totalnya, mencari keseluruhannya diintegralkan. Integral adalah mencari induk, ya, turunan apa diferensial turunan, ya. Nah, jadi sudah pasti kalau ini diintegralkan, nanti didapat induknya keseluruhan. Kalau keseluruhan itu diturunkan, dapat ini lagi. Jadi diferensial cari anaknya, integral cari induknya. Nah, jadi ini persamaan diferensial ini diintegralkan. Coba lihat persamaan diferensial ini, ya, yang berpengaruh, yang apa parameter atau variabelnya. Persamaan dua diintegrasikan. Nah, ini integral, ya. Integral ini belum dimasukkan batasnya, sehingga nanti muncul konstantanya. Ini diintegralkan, kemudian ini juga diintegralkan, ya. Nah, integral ini yang sebenarnya kalau diperpanjang, ya, Anda bisa buat baris lebih banyak lagi. Para variabel yang sama R ini dimaju naik ke atas, ya. Di sini tinggal di R2 Rx. Ya, tinggal integral D-nya hilang, tinggal R2 Rx-nya saja, ya. Kemudian di R ini di sini R di R integral. Nah, yang pengaruh integral adalah variabelnya. Konstanta, ini konstanta semua. Boleh berada di integral, boleh di luar integral. Dia tidak berpengaruh integral. Yang berpengaruh integral adalah variabelnya. Jadi R-nya yang berpengaruh. Ini hasil integral ini jadi ini, hasil integral ini kalau dibuat integral ini, integral di R di sini. Hasilnya R pangkat 1 diintegralkan R pangkat 2. Ya. Nah, jadi rumus integral R pangkat N misalnya, ya, integral 1/N plus 1. Kemudian pangkatnya N plus 1, ya, integral dasar biasa. Nah, jadi integral ini hasilnya menjadi seperti ini, 1/2L ini kali R pangkat 2. Ini hasil integral. Muncul C1, konstanta integral. Apa arti 1? Waktu pertama atau integral pertama yang dilakukan, operasi integral pertama yang dilakukan, ya, dibuat C1, konstanta dari integral pertamanya. Nah, dari sini, ya, sekarang masih connect ini, jangan udah disconnect, saya ceritakan. Masih? Masih connect, Pak. Oh, masih ya. Nah, jadi kita dari hasil integral ini, kita cari konstanta C1 itu berapa. Nah, C1 dicari berapa, caranya gimana? Masukkan kondisi batas untuk mencari C1. Ya, kondisi, ini saya buat seperti ini. Nah, kondisi batas pertama, anggap pertama ya. Pada R sama dengan 0, ya, di mana terbayang fisiknya pada pipa, R sama dengan 0 di sumbu pipa. Ya. Itu 2Rx sama dengan 0. Karena apa? Karena 2 ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Tidak ada harganya. Karena pada satu titik R sama dengan 0, itu tidak terjadi perbedaan kecepatan. Tidak jadi perbedaan kecepatan, tegangan geser, ya, shear stress-nya tidak ada nilai atau sama dengan 0, tidak terjadi shear stress, tidak terjadi tegangan geser. Nah, jadi pada R sama dengan 0, 2Rx sama dengan 0. Nah, pada ini saya jelaskan fisik supaya ini penting juga ya, pada kondisi batas yang mana saya jelaskan ya. Hal yang penting ini saya putar dulu ini satu lembar
balik dia, agak sempat saya perbaiki, saya pakai aja nih. Terus, nah ini, jadi pada R sama dengan 0, ini di sumbu pipa, itu tuh-nya karena satu titik tidak terjadi perbedaan kecepatan, tidak terjadi perbedaan kecepatan, tidak terjadi nilai tuh-nya atau shear stress, tegangan geser tidak terjadi. Tegangan geser terjadi apabila ada beda kecepatan, ya. Atau bahasa tidak mungkin saya sampaikan yang itu lama lagi, sebentar ya. Oke. Nah, ini di sini tuh-nya tidak tergambarin, tidak saya gambarkan ini karena profil kecepatan. Nanti dia ada profil tegangan geser yang sebenarnya yang lagi ya. Di sini karena perlu saya sampaikan saja bahwa R di sini sama dengan 0, kecepatannya satu titik, tidak terjadi delta V, tidak terjadi perbedaan kecepatan, tidak terjadi tegangan geser, tidak terjadi perpindahan momentum. Nah, jadi berdasarkan ini maka dinilai kondisi batas pertama ini adalah kondisi batas pertama mana tadi? Ini. Nah, jadi pada R sama dengan 0, itu di tengah pipa. Tuh Rx sama dengan 0. Berdasarkan nilai ini, masukkan ke persamaan ini. Jadi, Rx-nya 0, R-nya 0, ya, R-nya dimasukkan 0, ya. Ini R masukkan 0, ini masukkan 0. Tuh Rx masukkan 0. Akhirnya apa? 00 ini. 0. Karena ini 0 ya, udah 0 ini semua, ini udah 0. Jadi nilai C1 dalam persamaan diferensial, ada persamaan matematik ini adalah C-nya sama dengan 0. C sama dengan 0, sehingga persamaan ini masukkan C sama dengan 0 di sini. Persamaannya dapat apa? Tinggal apa? Ini udah 0. Ini persamaan didapat R2 Rx sama dengan P0 dikurang PL ini per 2L kali R pangkat 2. Nah, jadi ini persamaan yang sesudah dimasukkan nilai konstantanya 0, jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan tahapan udah masuk tahapan yang kedua, ya, kedua atau ketiga ya. Jawaban dalam itu neraca momentum ya, kotak pertama, kemudian persamaan diferensial dalam itu, kemudian jawaban dalam itu. Jadi udah kotak yang ketiga ini. Jawaban dalam tu. Ini besaran tu-nya ini seberapa? Nah, ini R pangkat 2, R pangkat 1 ini habis. Jadi tu Rx. Kemudian R pangkat 2 dibagi R pangkat 1 jadi R pangkat 1. Nah, ini jawaban dalam tu ya. Jawaban tahapan ketiga. Jawaban dalam tu. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa nomor A, karena nomor profil kecepatan fungsi R ini belum terjawab, ini masih di tengah jalan, ya, masih dilakukan di tengah jalan, belum terjawab. V sama dengan fungsi R belum terjawab. Nah, jadi ini baru dapat jawaban dalam tu, ya, jawaban dalam tu, persamaan matematiknya ini. Udah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, masukkan sifat fluida. Tadi di skema tahapan tadi kan ada masukkan sifat fluida yang warna merah saya gambarkan itu. Masukkan sifat fluida. Sifat fluida Newton ini persamaannya. Ya. Tu Rx, arti tu ini shear stress, tegangan geser, atau momentum berpindah. Nah, ini sama semua. Besarannya sebesar berapa? Min mu, viskositas, kekentalan, dVx. Nah, ini perbedaan kecepatan inilah yang menyebabkan terjadi perpindahan momentum molekuler. Nah, yang tadi di R sama dengan 0, pada satu titik tidak terjadi perubahan, tidak terjadi perbedaan kecepatan satu titik, ya, terhadap jarak, terhadap jari-jarinya. Sehingga yang tadi 0 terjadi karena di sini 0.
Nol ini jadi nol. Nah, jadi ini masukkan tau Rx yang persamaan umum ini, ya, hukum Newton ini tentang fluida ini, masukkan ke sini. Tau Rx ini, masukkan variabel ini. Min mu dvx per dr, masukkan di sini, ganti ini. Ganti ini, nah ini sama masih seperti ini. Sebelah kanan sama masih seperti ini. Sudah? Ya, ini yang diganti sifat fluida yang dimasukkan di sini. Tau Rx-nya masukkan ini. Nah, ini diurut lagi, ya. Disusun lagi, mu-nya turun ke sini, ya. Tinggal di Vx per dr. Kemudian mu-nya udah ke sini, persamanya min, min-nya ini udah jadi plus, ini jadi min, P0 kurang PL 2 mu L kali R. Nah, jadi ini persamaan ini, ya, ini persamaan diferensial, ya, persamaan diferensial yang ditinjau pada setebal R tadi di R, ya, delta R-nya. Ini persamaan diferensial. Diapain lagi persamaan diferensial ini? Untuk mendapat total itu diintegrasi lagi. Persamaan diferensial ini mendapat keseluruhan, totalnya diintegrasi persamaan ini. Nah, ini integral, ini diintegral juga. Nah, integral ini di Vx dr ini variabel R-nya itu dipindahkan ke sini supaya lebih mudah dipahami. Anda buat sendiri persamaan ini nanti sesuai dengan matematik dasar yang Anda pelajari, nggak apa-apa untuk menguasai konsep dulu. Banyak barisnya nggak apa-apa. Nanti kalau 10 baris, kalau udah konsep dikuasai, buat 3 baris, 2 baris, nggak apa-apa. Anda udah asal usul penurunan udah dapat. Nah, jadi ini didapat persamaan diferensial lagi. Diapain? Diintegral. Nah, integral bentuk seperti ini. Nah, supaya mengerti, dr-nya masuk sesama R ini sini. Jadi integral di Vx-nya menjadi Vx. Ya, D-nya hilang. Suatu diferensial diintegralkan, D-nya hilang. Nah, kemudian di sini integral R di R. Nah, ini konstanta semua. Mau dibuat integral di sini juga boleh, mau di variabel juga boleh. Karena konstanta itu tidak berpengaruh dengan integral, ya. Yang berpengaruh adalah variabelnya. Nah, hasil integral di Vx ini, Vx, hasil integral R di R menjadi persamaan ini. Ya, munculnya dari 1/2 ini 1/4. Karena apa? Hasil integrasi R pangkat 1 menjadi 1/2. 2 kali 2 jadi 4. R pangkat 1 jadi R pangkat 2. Karena N plus 1 1/N plus 1. Nah, plus C2. Apa arti C2? C2 adalah integrasi yang kedua. Ya. Nah, jadi setiap angka, setiap simbol itu punya arti. Karena udah kedua kali integral persamaan ini, nah, dibuat C2 supaya lebih mengerti. Nah, sekarang cari nilai konstanta C2. Nih, cari nilai konstanta C2 ini, berapa konstantanya? Masukkan kondisi batas kedua. Ya. Nah, supaya lebih jelas nanti waktu mau belajar lagi, yang pertama tadi kondisi batas pertama, buat 1 misalnya ya. Nah, ini supaya lebih jelas diri sendiri. Kemudian kondisi batas kedua dibuat dalam kurung 2. Nah, di mana kondisi batas kedua? Pada R sama dengan R besar. Nah, tadi kan udah ada skema R besar di mana? R besar adalah pada ya ini ya. R besar itu pada dinding pipa ya. R0 di sumbu pipa, R besar pada dinding pipa. Nah, ini sekarang kita tinjau pada kondisi batas dinding pipa ya, dinding pipa pada R kondisi batas kedua. Nah, ini pada R sama dengan R besar, Vx sama dengan 0. Nah, tadi dari awal udah sering saya sebutkan. Vx sama dengan 0 itu berada di dinding pipa. Ya, berada di dinding pipa, kecepatannya sama dengan 0. Karena apa? Minyak, air, fluida apapun yang menempel di dinding pipa, kecepatannya adalah kecepatan padatan. Dinding pipa tidak bergerak, artinya kecepatan fluida di situ adalah sama dengan 0. Vx sama dengan 0.
pada R sama dengan R besar, artinya di dinding pipa. Vx sama dengan 0, itu kecepatannya 0. Ya. Berdasarkan nilai batas ini, dimasukkan ke persamaan di atas untuk mencari nilai C2-nya berapa. Nah, masukkan R ke R sama dengan R besar, masukkan di sini. Nah, ini R besar, masukkan R pangkat 2. Vx sama dengan 0, masukkan 0. Nah, ini Vx sama dengan 0, masukkan 0. Kemudian R tadi sudah. Nah, plus C2. Berapa C2? C2 adalah nilai ini. Ya. Ini tinggal dipindahkan aja sebelah kiri sama dengan ya, C2. Ya, nilai C2 adalah ini. Ini pindah aja dari min jadi plus. C2 adalah P0 dikurang PL kali R pangkat 2, R besar pangkat 2, per 4 mu L. Ini nilai C2. Sudah. Nilai C2 ini ya masukkan ke persamaan ini. Ya, masukkan ke persamaan ini, apa yang terjadi? Ini. Sedangkan Vx ini tetap ini Vx, kemudian ini suku ini R pangkat 2 tetap, ini R pangkat 2 ini tetap, C2 ganti dengan ini. C2 ganti dengan ini, ya, dapatnya ini C2-nya. Nah, susunan matematiknya, ini udah mau dapat jawaban A, ya, profil kecepatannya. Vx ini, ya, di sini ke sini aja mungkin perlu waktu Anda menalar. Ya, menalar posisi variabel atau parameter yang diganti. Karena prinsip matematik itu dibuat susunan posisi sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti yang lazim atau persamaan yang lazim dalam persamaan matematik. Nah, jadi di sini variabelnya itu R kecil. Sedangkan R besar tidak variabel. Karena apa? Dia suatu konstanta karena jari-jari dari pipa itu. Tetapi kalau R kecil itu variabel. Ada posisi di sumbu, R sama dengan 0, pada jarak tertentu, punya R tertentu, tetapi pada maksimum R itu pada R besar di dinding pipa. Nah, jadi persamaan ini saja Anda perlu. Nah, ini persamaan ini saja ya sudah Anda dapat ini ya. Ini rubah bentuk aja. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Ini persamaan ini berubah ke sini, ini suku ini dikali ke sini pasti ini. Ya. Kemudian suku ini dikali ke sini ya, pasti ini. Nah, sehingga ini persamaan jawaban nomor A. Nomor pertama, pertanyaan pertama ini jawaban dalam V. Ya. Nah, di sini baru dianalisa profil bentuk variabelnya pangkat 2. Itu adalah bentuk parabol ya, seperti Y persamaan matematik AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 itu bentuk parabol. Nah, ini juga bentuk parabol. Di mana bentuk parabol? Yang ini ya, ini. Ini adalah persamaan profil kecepatan yang persamaan ini ya. Oke,